Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah untuk kita semua. Dalam Minggu Paskah yang kedua ini, kita secara khusus bersama dengan gereja memberikan perhatian kita, devosi kita kepada Tuhan Allah yang Maha Rahim. Maka dalam hari-hari kemarin sebagian dari kita mengikuti devosi kerahiman ilahi. Apa yang bisa kita renungkan dari kerahiman Tuhan ini dalam hidup kita sebagai umat Kristiani? Dalam bacaan yang kita dengarkan dari Injil Yohanes, Yesus menyampaikan salam damai kepada murid-muridnya. Damai bagi kamu. Berulang kali, setiap kali Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Yesus selalu menyapa mereka dengan damai bagi kamu. Juga dalam Injil Yohanes kita menemukan seorang Thomas yang pada waktu Yesus menampakkan diri tidak bersama dengan murid-muridnya sehingga tidak sempat melihat Yesus yang bangkit secara langsung. Mungkin pada waktu itu Thomas sedang pergi ke warung kah atau sedang ngopi sehingga tidak ada bersama-sama dengan murid yang lain. Sehingga Thomas tidak percaya dan dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak percaya sebelum ada bukti. Dan ini juga menjadi salah satu acuan bagi kita juga. Kadangkala kita untuk menjadi percaya itu harus memiliki bukti. Kalau tidak ada buktinya, ya kita ragu-ragu, kita tidak percaya. Dalam segala urusan kehidupan kita selalu memerlukan itu, bukti. Maka di sini Thomas juga bisa mewakili bagaimana cara kita menghayati iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi Thomas tidak berhenti pada ungkapan ketidakpercayaan atau keraguan-raguan kepada Tuhan. Dia bergumul, dia menjadi percaya setelah melihat sendiri. Ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi bagi kita tentu saja tidak mungkin untuk melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit. Maka Yesus menyampaikan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan yang bangkit untuk kita? Melalui kitab suci disebutkan masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Maka salah satu sumber iman kita yang tidak boleh kita lupakan yakni adalah kitab suci itu sendiri. Sejauh mana kita akrab dengan Tuhan melalui sabdanya dengan membaca dan merenungkan kitab suci sebagai umat Katolik. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan dalam penghayatan kita sebagai umat Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali kita mencoba untuk merenungkan makna kerahiman ilahi ini. Dalam bahasa Latin, kerahiman Tuhan ini disebut misericordia, yang artinya belas kasih. Misericordia Domini, Allah yang berbelas kasih.
Ada lagunya. Saya ambil sedikit ya. Misericordias Domini, Allah Maha Rahim. Misericordias Domini, Allah Maha Rahim. Yang bahasa Indonesianya itu tambahan saya. Jadi jangan percaya, nanti dicari sendiri. Misericordias Domini, Allah yang berbelas kasih. Dalam bahasa Inggris kita tentu tidak asing dengan istilah mercy. Bahasa Perancis juga mercy. Dalam bahasa Ibrani, rahawim kalau tidak salah, yang mengacu pada pengertian rahim. Nah, kalau sudah sampai pada rahim, tentu kita semua tidak asing dengan istilah ini, di mana rahim berkaitan dengan ibu, wanita. Ketika mereka mengandung, mereka akan berusaha untuk menjaga, melindungi janin atau bayinya itu sampai melahirkan. Maka dari pengertian dari istilah-istilah tadi kita bisa sedikit mengambil kesimpulan dan punya beberapa gambaran. Maharahim berarti belas kasih, berarti juga melindungi, rahim melindungi, menjaga, menghangatkan, memberi pertumbuhan, juga menerima apa adanya, menerima tanpa syarat. Juga diartikan sebagai membawa kemana-mana. Seorang ibu kalau sedang mengandung, tentu dia akan selalu bersama dengan bayinya. Dia ingin pergi ke mana, karena ngidam, karena ingin membeli sesuatu, makanan dan seterusnya. Tentu bayinya pasti akan selalu ikut. Dan dari pemahaman ini kita bisa mengartikan bahwa Allah yang Maha Rahim berarti Allah yang senantiasa mengasihi kita, dan kita tidak bisa terpisah dari Allah. Maka setelah melahirkan tentu mendatangkan sukacita bagi keluarga, apalagi ketika bayi itu tumbuh dengan baik, dengan sehat. Dan lambat laun setelah menjadi semakin dewasa, ya, menjadi bayi, anak-anak, suatu ketika dalam kegiatan bepergian, ketika anak itu tidak melihat ibunya di mana, dia pasti akan mencari ibunya. Ibu atau mama, ya. Nah, demikian dengan kita, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita pasti akan selalu mencari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah senantiasa menerima kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalu membawa kita, menyertai kita. Jadi bisa dikatakan Allah yang Maha Rahim ini memiliki makna yang luas sekali. Bahwa Allah begitu mengasihi kita tanpa batas, menjaga kita, melindungi kita, memberi pertumbuhan kepada kita, menyertai kita. Maka kita sebagai anak, saya sendiri juga adalah seorang anak, tentu harus bersikap hormat kepada ibu, kepada orang tua. Bagi anak-anak di sini, ya, tidak boleh membentak ibu, tidak boleh melawan orang tua kita. Mereka yang melahirkan kita, kita tidak boleh melawan, membentak ibu kita. Kita harus bisa menghargai, menghormati orang tua kita yang selalu memberikan perlindungan dan menjaga kita sampai kita lahir dan menjadi seperti saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itulah cocok sekali dalam Minggu Paskah yang kedua ini kita memusatkan perhatian kita kepada Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa mengasihi kita tanpa batas, memberikan kepada kita kehidupan dan membuat diri kita dimampukan
untuk melanjutkan karya pewartaan kasih-Nya dalam perjalanan kehidupan iman kita. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, di mana para murid dalam Kisah Para Rasul bertekun dalam doa, berkumpul, rajin berkumpul dalam bait Allah untuk berdoa, untuk merasakan damai dan sukacita karena kebangkitan Tuhan, untuk juga melanjutkan karya pewartaan Tuhan. Dan dalam bacaan yang kedua kita diundang juga agar kita lewat Paskah ini yang telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk terus melanjutkan karya pewartaan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kasih itu juga di dalamnya ada pengampunan, di mana kita juga diundang untuk bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diundang sebagai umat Kristiani untuk memiliki devosi kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Rahim, yang begitu mengasihi kita tanpa syarat, yang begitu menjaga, melindungi dan menganugerahkan kehidupan kepada kita. Semoga kita mampu menyelami kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita pun juga dapat dengan hati yang penuh berkobar-kobar mewartakan kasih dan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.